Baik, pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih, beliau adalah VP Samuel Sekuritas Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali untuk membahas saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Pak Al-Fatih. Tadi sudah kita ulas ada dua, UT kemudian PTBA dan sekarang Antam ini. Seberapa menarik Antam, Pak Al-Fatih? Ya, Antam ini juga dengan kenaikan-kenaikan harga nikel gitu ya, sehingga terjadi kenaikan. Nah ini dia tadi tuh udah sempat mencoba menembus harga tertinggi sebelumnya ya di awal September, tapi terjadi aksi jual. Tapi menurut saya ini masih punya potensi upside, jadi di sekitar apa namanya udah beli on weakness ya di 2470 gitu kan, nanti Hmm. potensi jualnya di sekitar 2400, bahkan mungkin kalau masih sentimen positifnya bisa arah 2700 gitu ya. Oke, berarti tunggu koreksi dulu baru masuk begitu ya dengan resisten di Ya, 2600. Kemudian perbankan ini menjadi salah satu yang Anda rekomendasikan Bank BRI, Pak? ya. Jadi Bank BRI juga, jadi sentimennya adalah kalau kemudian ekonomi kita ini bertumbuh, maka perbankan itu akan menjadi menarik. Dan ditambah lagi kan BRI ini baru aja melakukan populasi ya, di mana dia juga bergabung dengan Pegadaian dan juga apa namanya PNM ya itu. Nah hari ini dia naik dengan satu gap, jadi gap ini menjadi satu support ya, penentu apakah dia melanjutkan kenaikan atau berbalik arah. Jadi selama bear ini tidak terus, itu potensi naiknya itu masih cukup tinggi ya. Jadi di sekitar 4.500 sampai dengan 4.575 ya untuk apa namanya untuk BRI. Ya, resisten yang menuju ke sana yang 4.500 sampai dengan 4.570 tadi untuk pergerakan dari Bank BRI. Current price masih boleh masuk ya, Pak? Masih. Oke, itu dia. United Tractors, PTBA, kemudian Antam dan Bank BRI. Saham-saham yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari. Dan langsung saja kita akan mengulas ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Pak Al-Fatih. Oke. Pertanyaan pertama dari Bapak Muhammad Nur dari Inhil Riau. Ini selamat sore. Pak Nur menanyakan Demas Pak. Sudah punya di 214, kemudian GJTL-nya di 730, HMSP di 1151. Kita ke Demas dulu. Support resistennya berapa saja Pak? Di Mas ini Mm-mm. supportnya itu harga low sekarang tuh bisa dibilang sebagai support ya di Oke. sekitar 214, sedangkan Mm. potensi kenaikannya itu di sekitar 22 sampai dengan 230 ya, 224 sampai 230 jangka Baik. pendek. Jadi ini masih punya kesempatan Mm. naik ya, tapi tadi kalau sampai dia turun bawah low hari ini mungkin jual saja, karena kan dia akan terkoreksi lagi karena ini di level-level resisten sebenarnya. Oh, di level resisten 214 ya. Apakah masuk ke dalam area overbought begitu, Pak? Biasanya ya, karena ini kan udah dari Agustus ya, naiknya sempat koreksi di apa pertengahan akhir Oke. September gitu ya. Baik, jadi kalau sudah punya 214 masih bisa disimpan karena ada peluang tadi ke 224 sampai dengan 250 begitu ya, Pak Alfati ya. Ya. Oke, GJTL-nya bagaimana, Pak? Kalau sudah punya posisi di 730. PJTL ini cukup riskan ya, karena dia lagi konsolidasi, Oke. sedangkan tren besarnya lagi turun. Nah, konsolidasi ini memang bisa aja menjadi kemudian menjadi awal tren naik ya. Jadi kita Oke. ngelihat nanti batas risikonya itu di 730, sedangkan resistnya di 760. Tapi kalau once 760 tembus itu bisa menuju ke arah 790 ya. Jadi memang Hmm. kontrol risikonya selama tidak turun di bawah 730 sih aman gitu ya. Baik itu. Jadi 730 yang sudah dipunya itu justru batasan risikonya ya, Pak Alfati ya. Betul, betul. Jadi karena Jadi hari ini kalau sudah. memang Hmm. apa untuk menjaga risikonya, jadi ketika ada kenaikan mungkin kurangi dulu bobotnya. Oh, Jadi kalau memang ternyata nggak tembus resistance, ya. ya paling nggak udah ada untungnya diambil. Baik itu dia untuk Pak Nur ya di Riau. Sebenarnya sudah cuan Pak dengan kepemilikan Demas dan juga GJTL ya Pak Alfati ya. Tinggal Ya, disimpan saja di maintain pada saat ada kenaikan tadi untuk GJTL-nya terutama iya dilepas sebagian saja ya meskipun tadi ada peluang tembus ke 790 dari posisi 760. Kemudian HMSP Pak Alfati di 1151 yang dimiliki Pak Nur. jadi HMSP ini ada beberapa kali ya Hmm. dalam 2 minggu ini ketika mencoba menembus 160,
itu gagal ya, tutupnya di bawah 160. Jadi itu resistance yang sangat kuat menurut saya. Jadi ini ada potensi dia terkoreksi ke arah 1120 sampai dengan ya sekitar 1120, 1100 lah ya level-level Oke. itu. Kalau kemudian tembus 1100, nah itu akan berbalik jadi tren turun. Ya, jadi Hmm. kalau saya lihat sekarang kan di resistance banyak sekali aksi jual ya, jadi mungkin perlu dikurangin ini bobotnya. Baik, jadi kalau sudah punya di 1151 sebaiknya dilepas saja atau masih menunggu ada naik sedikit Pak untuk HMSP? Ya ini kalau bisa sih dikurangin ya, Hmm. karena tekanan jualnya saya lihat dalam beberapa 2 minggu ini setiap kali di atas 1160 itu terjadi tekanan jual yang kencang gitu ya. Jadi Oke. kemungkinan dia turun ke arah 1120 sampai dengan 1100 itu lumayan besar sih saat ini. Itu dia sebaiknya dilepas dulu berarti untuk HMSP-nya ya Ya, untuk paling tidak meminimalisasi nanti ada kerugian lebih lanjut dengan tren turunnya ya. ya. Nanti Oke kalau dia. di daerah 1100 Hmm. tertahan menaik lagi boleh di Oh, lagi. baik. Itu dia untuk Demas, GJTL dan HMSP pilihan investasi kembali kami serahkan ke Pak Nur. Kita ke Bekasi ada Pak Anggiat, selamat sore. Akhir tahun ditanyakan. MPPA sudah punya di 650, LSIP-nya di 1700 nih Pak Al-Fatih. Kita ke MPPA dulu yang hari ini sedang turun dalam 6,35% di 590. Oke, ini kalau kita lihat kan dari Mei itu trennya turun ya. Jadi setiap Oke. kali dia naik itu ketahan di harga tertinggi sebelumnya, bahkan turun di bawah bottom sebelumnya gitu ya. Itu kan ciri-ciri tren turun. Nah, jadi kalau ini kemudian naik sih sampai 750, 78, sorry 750, 800 sih bagus banget gitu ya. Hmm. Nah ini saya khawatir dia masih melanjutkan penurunan mengarah ke 510 gitu ya, 500 sampai 510. Jadi Waduh. kalau misalnya ada kesempatan naik aja, setiap kali ada kenaikan mungkin dikurangin gitu porsinya. Baik, Ya, karena dengan nanti sampai dengan di apa namanya di 450-an itu kita belum tahu apakah kemudian dia bisa langsung naik atau konsolidasi lama terus lanjut turun ya, gitu, kita nggak tahu ya. Ini betul. trennya lagi turun ya. Iya dalam 1 bulan terakhir mungkin bisa dikatakan cukup dalam ya dari level-level Ya, seribuan betul. Pak Al-Fatih penurunan yang dialami oleh MPPA. Jadi kalau sudah punya di 650 kita cut loss sebagian atau bagaimana nanti mengambil lagi posisi di 510 Pak Al-Fatih? Ya, kalau secara teoritis sih kalau memang posisinya tidak mendukung, mungkin dijual dulu karena ini kan trennya turun gitu ya. Karena Oke. kita juga nggak tahu apakah memang ada rebound-rebound atau dia pasti langsung turun. Baik. Kecuali kalau mau dikip lebih lama, cuman kita harus sangat ngerti banget ya perusahaannya seperti apa fundamentalnya gitu ya. Oke. Karena kalau enggak ya kita sangat berisiko gitu. Karena juga ditanyakan sampai dengan akhir tahun, tapi sampai akhir tahun pun trennya masih turun begitu ya Pak Al-Fatih? Ya, kalau Ah. saya ngambil apa namanya pergerakan yang ada, itu Mhm. tadi saya sempat bilang kan kalau sampai 750 800 saja bisa naik di atas itu udah bagus sekali gitu ya. Oke. Itu dia ada resisten yang mungkin perlu dicermati kalau nanti ada pembalikan Iya, arah ya. Baik, itu dia untuk MPPA. Bagaimana dengan LSIP-nya di 1700 yang sudah dimiliki Pak Anggiat ini? 1700, oke. Jadi Mhm. ini kita melihat ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali mencoba untuk tembus 1500 ya dan belum berhasil. Oke. Mudah-mudahan akhirnya berhasil ya. Cuman kita tentu tidak bisa berharap dengan mudah-mudahan. Jadi kita harus prepare kalau ternyata Iya. nggak tembus, bahkan kalau turun di bawah 1400 gimana gitu. Karena kalau memang tembus di bawah 1400, Mhm. bisa-bisa dia kembali ke, kalau kita lihat di harga-harga sebelumnya, dia mungkin akan bermain di 1300 sampai 1200 lagi gitu ya. Wow, makin jauh ya Pak ya. Tapi Iya, trennya betul. sendiri apakah mengarah ke support tadi Pak untuk LSIP? Nah, sebenarnya kita punya harapannya untuk CPO bahwa harganya kan juga cukup tinggi ya dari tahun ini dibandingkan tahun yang lalu. Oke. Sedangkan tahun yang lalu kan bergeraknya dia antara 600 sampai dengan 1400. Hmm. Sedangkan sekarang ini di 960 sampai dengan 1450. Cuman persoalannya di 1450 ini Mhm. masih sulit sekali tembus gitu ya. Oke. Jadi apa namanya, eh, kemungkinan
mungkin akan koreksi dulu sebelum akhirnya nanti barangkali betul-betul tembus gitu. Tapi Oke, peluang kemungkinan dia turun saat ini masih masih besar baik. sih. Jadi dilepas juga ini Pak untuk LSIP-nya di Ya 1.700. saat ini mungkin di harga yang eh, paling kecil ya. Mhm, Nanti kalau di bawah lagi di 1.300, oke. 1.400 mungkin tinggi, atau kalau memang tidak mau dijual Mhm, dengan pertimbangan CPO udah tinggi sekali, mungkin nanti di 1.200, 1.300 atau 1.400 itu mhm. dilakukan average ya, sehingga nanti Oh, average-nya baik. tidak di 1.700 lagi gitu. Mungkin Iya, average-nya di 1.400, sehingga mhm, ketika dia mencoba menembus 1.500 itu kita udah posisi profit gitu. iya. Itu dia analisis dan strategi untuk Pak Anggiat di Bekasi, pilihan investasi kami kembalikan kepada Anda. Pak Alfati, kita akan jeda dulu sebentar Pak Alfati, nanti kita akan bahas lagi beberapa pertanyaan yang masuk dari line WhatsApp interaktif IDX Channel. Kami segera kembali.